Minjem. Punya mami. Minjem. Ya halo guys, selamat sore ya. Hari ini sudah pukul 16. Nah, Kami baru saja menyentuh kira apa jalan-jalan? menyentuh pedaratan Sumatera Utara di Cikampak. Cikampak ini Alias kota Cikampek. pertama bila kita berkendara melalui jalur lintas timur Sumatera Utara ya. Kota pertama Sumatera Utara yang kita capai. Bang. Cikampak mengingatkan saya pada pendeta kami, pendeta Joshua Aritonang Hula-Hulai yang berkampung halaman di Cikampak ini. Cuaca dilaporkan cerah, berawan tipis sehingga membuat kita nyaman karena Sore kali. tidak ada terik matahari, tidak perlu menggunakan kacamata Ray-Ban meskipun sudah khusus dibeli oleh Mami Nelia Dereti sehingga membuat aktivitas packingnya hari Minggu malam yang lalu terkendala. Rembers ya, rembers. Ya guys, kembali ke laporan kami dari perjalanan mudik Matthews Farm di Cikampak ini. Ya seperti biasa, kota-kota di Sumatera Utara, bahkan sebetulnya dari Riau juga, kota-kotanya terletak di tengah jalan utama ya. Jadi biasanya kota tersebut dibelah jalan utama, di mana di sebelah kiri dan kanan jalan utama ini, jalan raya utama ini adalah pusat pertokoan. Sehingga tak heran bila melalui kota arus lalu lintas tersendat, namanya juga persis menembus tengah kota. Ya, kami baru saja melewati kota Cikampak. Kota Ganda. Dan setelah melewati Cikampak, tentu saja kendaraan mulai cair kembali dan kita bisa meningkatkan sedikit kecepatan, tetapi tetap harus berhati-hati. Ya, sekali lagi cuaca dilaporkan sangat cerah, berawan sedikit, membuat suasana sore hari ini menjadi nyaman. Kita tidak kegerahan. Dan mami sedang tertidur nyenyak. Dan di samping saya tadi Mami Nelia Dereti sudah berkendara, katanya gantian kita, oke nggak apa-apa. Dan dia sekarang sedang molor kata Bang Mentir. Ya oke guys, senang sekali rasanya kalau sudah tiba di tanah Sumatera Utara ini. Sepertinya kita sudah akan sampai di kampung halaman di Laras. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tujuan kami langsung saja ke Lintong Nihuta untuk berziarah ke makam Amang dan Inang. Tetapi menurut prediksi waktu, kami mungkin sudah tiba malam di Porsea, kemungkinan di Porsea, dan menginap di sana untuk besok bisa beraktivitas berziarah. Kemudian ya tentu saja karena sudah di Bonapasugit akan menikmati 1-2 tempat wisata sebelum kembali ke kampung halaman, tempat kelahiran di Laras, desa penuh. Emang dia lahir di Laras, kan dia lahir di Medan. Di Laras bang, di kampung. Medan. Ya ini ada masalah truk yang membuat jalanan terhambat sedikit. Ya biasalah guys, namanya jalan raya. Ya pasti ada hambatan. Mungkin kondisi truknya yang terlalu berbeban berat dan beraktivitas melelahkan gitu guys. Kontainer. Seperti tadi ada masalah
pada ban yang pecah sehingga membuat truk tersebut harus mogok dan menghambat laju lalu lintas. Untung kita nggak pulang hari ini. Kalau kita pulang guys, Ya kayaknya hari ini sepertinya bener-bener jalan Cikampek ini cukup luas ya guys, cukup panjang dia. Ini masih daerah Cikampek. ini truk panjang banget. Ya ini truk panjang, karena panjang dia harus mengurangi kecepatan mungkin untuk mengisi Buset dah, gede semua. bahan bakar. Dia Habis. bilang udah haus, mau minta minum. Nah ini kan khusus kalian yang kerja di Pertamina. Mm-mm. Kalau kalian membawa truk ke Pertamina, kalau misalkan kalian habis ada selang, kalian beruntung karena kalian akan melanjuti perjalanan sambil meminum oli-oli itu. Tapi sayangnya ada satu masalah. Yang benar. Kalian langsung di DO dari pekerjaannya ya. Kalau nggak ada yang tahu DO adalah dipecat dari pekerjaannya. Itulah DO. DO sama dengan dipecat. Kalau dipecat sama dengan DO. Gitu. Jadi kalau ada yang tanya temen DO, kalau temen kalian di DO, ada yang tanya DO itu apa ya? DO itu dipecat atau dikeluarin. Iya, Bang Matthew mulai nggak nyambung guys. Laporan ini dong apa lalu lintas. Di permisa sekarang laporan lalu lintas sangat lancar. Kita sekarang berada di mana saya tidak tahu juga. Keadaan lalu lintas cukup ramah ya di sini mobilnya. Ramai lancar baik dari arah menuju Medan maupun arah Dan ya dari seperti Medan. biasa di Ya, belakang di ada belakang ambulans kami ya. ada ambulans sehingga dalam sopan santun saya harus mengurangi kecepatan supaya ambulans tersebut bisa lewat. Ya dia sudah di depan, silakan melaju sesuai dengan urgensi Anda untuk mencapai rumah sakit atau mungkin masih menjemput Yes, aku ada sedikit pasien. berita tentang ambulans ya guys ya. Ntar ya dia skip dulu. Ya guys, sebentar guys. Ya saat kita berkendara ada ambulans yang akan melaju. Ya dengan penuh kesadaran dan sopan santun dalam berkendara, kita harus menepi ya guys, memberikan ruang agar agar ambulans tersebut melaju dengan leluasa melewati semua kendaraan yang bisa dilewatinya dengan cepat. Oke guys, aku Seperti ada apa yang sedikit sudah kami berita lakukan dari ambulans ya guys ya, dari mobil ambulans. Jadi guys, kalau misalkan kalian itu ada teman yang sakit, ada kena serangan jantung gitu mau bawa, kalian itu harus selalu mengecek nama depan ambulans, yaitu di kap mobil. Karena bisa jadi kan ambulans itu kan ambulansnya itu kan kebalik tuh. Tapi kalau misalkan tulisan itu nggak kebalik atau ambulans tulisnya kan ambulans itu kebalik. Nah kalau ambulansnya itu nggak kebalik, berarti hati-hati. Bisa jadi itu penipuan. Yang pertama, dari penipuan ambulans, organ kalian bisa jadi diambil dan dijual. Oh my god. Jadi hati-hati. Jadi tulisan ambulans adalah yang kebalik, jangan yang benar ya. Terus dari nomor segi plat, kalau misalkan itu lebih kecil, kan panjang kali sisi tuh. L besar sama dengan P kali L. L kecil. Nah, kalian hitung tuh berapa meter. Jadi saya juga nggak tahu sih ukurannya. Tapi kalau misalkan itu kecil sekali platnya atau lebih panjang, hati-hati, itu juga bisa penipuan. Walaupun tulisan ambulansnya itu nggak kebalik, tapi kalian lihat dari segi platnya. Ketiga, ini yang paling harus diperhatikan, penyupirnya. Kalau penyupirnya itu menggunakan kostum yang salah, maksudnya kostum dari tempat yang lain, kan contohnya dari pusat Pertamina, yang dipakai kostumnya itu dari pusat, contohnya pusat Perbelanjaan. bukan pusat rumah sakit Islam. Hati-hati, itu bisa jadi penipuan dan kalian akan dibawa ke tempat yang sunyi dan diambil organ kalian lalu dijual. Hati-hati ya guys ya. Oke guys, ya itu tadi beberapa tips dari Bang Matthew. Bila menggunakan jasa ambulans harus hati-hati, jangan sampai. Makanya nonton calon sarjana dong. Oke siap guys. Jadi kita harus berhati-hati
mengidentifikasi ambulans agar tidak terjadi penipuan-penipuan yang bahkan bisa membahayakan keselamatan kita semua. Ya, walaupun sedikit agak-agak lari dari topik laporan lalu lintas ini, tapi karena tadi ada ambulans yang lewat, tidak salah juga guys kita bahas tentang ambulans seperti apa yang telah diutarakan oleh Bang Matthew. Oke guys, aku ada satu lagi yang harus diperhatikan guys. Kalau misalkan kan kasur dari ambulansnya itu kan rapi kan, tapi kalau misalkan kasur ambulansnya itu kayak udah robek-robek, ada isolasinya, walaupun kalau kalian lihat ada isolasi warna hitam, hati-hati guys, itu bisa jadi juga penipuan. Siapa tahu juga nih ada satu lagi ya, nih satu lagi las dia las. Kalau mobil ambulansnya itu agak udah lecet-lecet sedikit, mobil bekas, mati-mati terus di jalan, hati-hati guys, itu bisa aja terjadi juga penipuan. Ya seperti saya ucapkan tadi, organ kalian bisa diambil lalu dijual dan mereka jadi kaya. Dan sekian dari aku, terima kasih, salam dari Indonesia, dari family Matthew Dian Rumingga Sialagan, Bapak Tinagam Sialagan, dan Mami Nelia Dereti. Salam Indonesia, Horas. Oke guys, demikian dulu dari kami, dan kami masih akan terus melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman arah Porsea, dan besok melanjutkan ke Lintong Nihuta sebelum tujuan utama menemui orang tua kami di Laras, Opung, Rumim, Gasburu. Wah, aku ada mau jelasin juga nih dari waduh, mobil katanya polisi. udah demikian. Oke guys, ada satu penjelasan lagi dari mobil polisi sekarang ya. Oke, Satu lagi, habis itu udah gak ada lagi. Tapi ini informasinya agak cukup sedikit banyak. Oke guys, mari kita dengarkan guys. Oke, jadi yang pertama guys, kalau kalian menangkap seorang pencuri, hati-hati guys. Kalau misalkan mobil polisi itu kan ada tuh tulisan angkanya tuh 91 di atas. Tapi kalau misalkan kalian sadar kalau itu bukan 91, berarti 61, hati-hati guys, itu bisa menjadi penipuan ya. Bisa jadi penipuan. Karena angka aslinya itu adalah 91, bukan 61. Ya. Kedua, nah, kalau kalian lihat dari segi pak polisinya yang mencurigakan, ada tato-tatonya atau tidak ada sertifikatnya, bilang, "Pak, tunjukin sertifikat Anda." Kalau ditunjukin beneran, ya udah kalian boleh, berarti itu polisi asli. Tapi kalau misalkan sertifikatnya bilang gini, "Pak, tunjukin sertifikatnya kamu," gitu. Aduh, lupa nggak bawa. Hati-hati guys, itu bisa terjadi penipuan. Juga bisa ini yang merugikan adalah bisa malingnya ternyata adalah bisa dilepas. Dan yang terakhir las ya, kalau kalian menangkap pencurian yang agak sedikit profesional, kalian panggil anggota polisi yang sedikit banyak, tapi disuruh tunjukin lisensi platnya. Kalau misalkan platnya itu ya kayak ambulans tadi, kecil atau terlalu lebar atau nggak terlalu lebar banget, kecil banget, kalian itu hati-hati, itu bisa menjadi penipuan. Oke, sekian dari kami, salam dari Indonesia, tetap perhatikan protokol kesehatan ya, dan sampai mami terbangun ya. Oke. Demikian dulu laporan kami dalam perjalanan mudik bersama Mrs. satu informasi reporter lagi. utama. Ada satu informasi lagi. Infonya melantur ke sana kemari, tapi anggap sesuatu yang berguna saja guys. Di mana saat ini memang banyak terjadi modus penipuan. Itulah akibat si bocil kami kebanyakan nonton YouTube guys. Aduh, ada satu informasi lagi guys. Satu-satu ya, satu ambulans, satu polisi. Jadi kalau kalian menaiki mobil ambulans, yang pertama ambulans dulu deh. Kalau ada yang naiki mobil ambulans, banyak kali informasinya bang, kata Bu. Bu siapa tuh? Ya, kenapa? Satu lagi. Jadi kalau kalian menaiki mobil ambulans itu kayak udah ada keadaan yang rusak, kayak penyok, kaca pecah belakang, bisa jadi itu juga penipuan atau enggak mobil. Ya kalau udah gitu mobil ambulansnya dikandangin lah guys. Denger dulu. Oke, baiklah. Nah, satu lagi dari polisi sekarang ya. Sekarang polisi satu lagi las.
kalau kalian misalkan melihat kan, kalau yang kiri itu biru, yang kanan itu merah. Kalau misalkan yang kanan merah, yang kiri biru, kebalik guys. Bisa jadi itu penipuan juga. Jadi kalian bisa lihat, tapi cara mudahnya kalian melihat lampu sirinanya polisi dan ambulans kalau kebalik-kebalik ya. Sekian dari kami ya. Ya, oke guys, Oke, mau demikian satu dulu informasi lagi. kita dapat sampaikan sedikit banyak laporan kami yang mungkin kurang berkenan atau ada kesalahan di sana sini, mohon dimaafkan ya guys, karena kami juga sekarang sedang belajar menjadi reporter. Si reporter. Apalagi si bocil kami ini Bocil. sedang berupaya mengikuti gaya dedinya melaporkan sesuatu kejadian di depan mata. Aduh, apa coba? Oke guys, saat ini kendaraan Katanya udah capek. lalu kok masih lintas lagi? sedikit macet ya, karena kecepatan kita sekarang hanya sekitar 30 km per jam. Namun begitu kita tetap harus sadar. Ya, demikianlah guys laporan kami yang sangat berisik sehingga Oke, ya, mengganggu kenyamanan Mami Nelia Derati yang mau tidur. Katanya kami berisik, bahkan terlalu noisy sehingga dia jadi tidak bisa Kan tidur. Mami juga ada satu informasi dari Mami. Mami mendengarkan suara goib-goib, nggak tahu dari mana katanya. Ya itu adalah suara goib-goib itu dari kita ya guys ya. Yang dari tadi gitu guys ya. Ya oke guys, saya butuh fokus karena mungkin jalanan terhambat karena ada antrian truk, sehingga ya saya harus melewati satu demi satu untuk bebas dari lambatnya kecepatan yang harus kami tempuh ya. Jadi memang solusinya adalah melewati satu demi satu truk yang di depan sehingga kita terbebas dari laju kecepatan yang rendah. Demikian dulu kami laporkan Matthews Farm sekali lagi perjalanan Oke, sama mudik satu informasi lagi menuju ya. kampung halaman tercinta. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Satu titik tata.